Saudara sekalian, tema ini jarang dibahas dari perspektif doktrinal. Kita membahas mengenai surga dari perspektif doktrinal. Artinya pembahasan kita bukan berdasarkan penglihatan, mimpi, atau pengalaman-pengalaman subjektif. Tetapi kita mendasarkan semua ini atas ayat-ayat Alkitab. Kita akan banyak melihat ayat-ayat Alkitab. Kita akan membaca ayat-ayat Alkitab. Sehingga pembahasan kita diusahakan, digumuli, didoakan benar-benar Alkitabiah, biblical, benar-benar Alkitabiah. Memang tidak menutup kemungkinan adanya orang-orang yang kurang atau bahkan tidak setuju karena pemikiran atau pola yang telah dimilikinya mengenai surga. Saudara, tidak menjadi masalah. Masing-masing kita pasti memiliki sudut pandang yang berbeda. Tetapi inilah yang sudah saya gumuli selama bertahun-tahun. Memang selama ini kadang-kadang saya kurang berani berbicara secara tegas dan terbuka karena saya menghindari kegaduhan. Apalagi dalam dunia media sosial yang terbuka atau memberi ruang orang berbicara apa saja. Kita menghindari kegaduhan. Tetapi saudaraku, lambat laun saya merasa terpanggil untuk menyampaikan secara tegas, lugas, jelas dan terbuka. Karena hal ini menyangkut nasib kekal kita. Jadi bagi saudara-saudara yang mau mendengar, mau belajar, mari bersama-sama. Jika tidak, ya tidak menjadi masalah. Inilah yang saya pahami, yang akan saya sampaikan dalam beberapa pertemuan ke depan. Saya berharap kali ini saya bicara tidak buru-buru, tapi lebih lambat agar jelas, agar clear apa yang saya kemukakan. Saudara tidak bisa mengambil sepotong dari apa yang saya kemukakan. Karena apa yang saya kemukakan memiliki keterkaitan ya dalam banyak aspek ya. Kalau saudara melihat keterkaitan dari satu pemikiran ke pemikiran lain, dari satu pokok ke pokok yang lain, saudara akan lebih dicelikkan bahwa kebenaran ini benar-benar murni. Jadi kalau saudara hanya melihat sepotong pernyataan, saudara bisa meragukan, bisa resisten. Tetapi kalau saudara melihat keseluruhan pemahaman mengenai surga ini, dan saudara bisa melihat relasi hubungan antara satu pokok dengan pokok yang lain, bahkan saling menunjang, baru saudara akan lebih mengerti dan akan mengakui bahwa ini benar-benar kebenaran yang alkitabiah. Kalau kita membahas mengenai surga, itu bukan sekedar supaya kita memiliki pengetahuan tentang surga. Untuk apa pengetahuan tentang surga? Kalau tidak memiliki dampak di dalam hidup kita. Pembahasan mengenai surga harus menjadi pemicu kita untuk mengalami perubahan,
untuk memindahkan hati kita di dalam kerajaan surga. Jadi bukan sekedar mendapatkan pengetahuan tentang surga, tetapi kita distimulit, kita dirangsang, kita didorong untuk mendahulukan kerajaan surga, mendahulukan kerajaan Allah secara benar. Sehingga hidup kita diubah melalui kebenaran ini. Saudara, ayo kita jujur. Bukan rahasia lagi bahwa realitas yang paling ditakuti manusia adalah kematian. Sebab banyak orang tidak tahu ada apa di balik kematian itu. Ada apa di balik kuburnya. Padahal memang di balik kubur kita ada kekekalan. Jalan yang tidak berujung. Negeri yang tidak berjaman. Nah, ironisnya walaupun kematian merupakan realitas yang paling ditakuti manusia, tetapi sebagian besar manusia tidak berusaha untuk menemukan jawabnya dan tidak mempersiapkan diri menghadapi saat itu, saat kematian itu. Padahal kematian itu realitas yang paling dekat dengan kita. Kematian dapat menjemput kita kapan saja, di mana saja, dan melalui sarana apa saja. Kalau saatnya tiba, tubuh seseorang harus tereliminasi ke kubur. Ia tidak dapat menundanya. Ia tidak dapat menolaknya. Dan ini hal yang sebenarnya dahsyat, saudaraku. Ketika masa atau waktu kontrak mengenakan tubuh fana ini sudah habis karena terbatas. Tidak seorang pun bisa mencegah. Tidak. Bahkan hanya 1 menit pun tidak bisa. Jangan bicara jam atau hari. 1 menit pun tidak akan bisa menambah umur hidupnya. 2 Korintus pasal 5 ayat 1 dan 2. Paulus mengatakan kemah tubuh kita ini harus dibongkar. Tetapi bagi orang percaya memiliki pengharapan adanya kemah yang baru. Jadi kita diperhadapkan kepada kenyataan, kepada realitas. Adanya awal dan akhir kehidupan. Segala sesuatu ada masanya. Sebab kita ada dalam perjalanan waktu. Sebenarnya saudaraku, perjalanan waktu ini tidak masalah, tidak menjadi masalah kalau manusia tidak jatuh dalam dosa. Perjalanan waktu juga tidak menjadi masalah kalau manusia tidak mengalami proses penuaan dan kematian setelah itu harus menghadap tahta pengadilan Allah. Tetapi faktanya manusia telah melakukan apa yang salah. Manusia tidak mencapai kehidupan yang berkenan kepada Allah. Ini ujungnya mengerikan, saudaraku. Dan kalau sampai seseorang terpisah dari hadirat Allah selamanya, itu mengerikan sekali. Allah tidak menghendaki, Allah tidak merancang seorang pun binasa. Dan Allah juga sebenarnya, saudaraku sekalian, menghendaki agar kita, anak-anaknya, menikmati hidup yang indah di bumi ini dan dalam kekekalan. Tetapi kejatuhan manusia ke dalam dosa merusak rancangan Allah. Apa yang disediakan Allah kepada manusia dirusak oleh manusia itu sendiri. Setelah kematian manusia harus menghadapi pengadilan, saudara.
Dan kalau menghadap pengadilan dia harus memilih, saudaraku, antara kehidupan kekal bersama dengan Tuhan atau kematian kekal. Jadi kita memiliki dua, orang bisa mengalami dua jenis kematian. Yang pertama itu kematian fisik. Kematian fisik ini tidak menghilangkan kesadaran. Dikubur. Tetapi ada kematian kedua. Kematian kekal. Bagi orang yang tidak masuk ke dalam kerajaan surga. Ini mengerikan, saudara. Kalau hanya kematian fisik, masih bukan masalah besar. Semua kita akan mati. Tetapi kalau kematian kekal terpisah dari hadapan Allah, itu mengerikan. Kita bicara mengenai surga, supaya kita semua alert, waspada. Agar kita jangan sampai masuk ke dalam api kekal ini. Jadi kita bukan hanya sekedar mengisi pikiran kita dengan pengetahuan tentang surga. Tetapi kita mempersiapkan diri berjaga-jaga agar kita tidak masuk ke dalam api kekal terpisah dari hadirat Allah selama-lamanya. Ya saudara. Nah, selain itu, dengan belajar mengenai surga, kita memiliki hidup yang penuh pengharapan. Hidup menjadi sangat menarik. Hidup menjadi sangat menggairahkan. Menggairahkannya bukan karena kita memiliki uang banyak, harta, di mana kita bisa membeli apa saja yang kita mau beli. Kita bisa melangkah pergi kemanapun kita mau melangkah, saudara. Bukan karena kita bisa menikmati apa saja yang orang lain juga bisa nikmati. Hidup kita bergairah untuk menyongsong kerajaan Allah secara fisik. Saya terkejut ketika membaca tulisan seorang teolog Kristen yang bergelar doktor. Bisa-bisanya dia tulis satu kalimat bahwa surga itu hanya sebuah imajinasi. Kaget saya, saudara. Mungkin banyak orang tidak mengajarkan surga itu sebuah imajinasi. Tetapi jiwanya tidak sungguh-sungguh mengakui realitas surga tersebut. Karena tidak mengakui realitas surga, maka hidupnya tidak diwarnai oleh kerajaan surga tersebut. Sehingga perilakunya tidak membuat orang melihat atau menemukan surga. Padahal saudaraku, di Injil Matius pasal 5 ayat 13 sampai 15, firman Tuhan mengatakan, kamu adalah terang dunia. Ya. Kota yang terletak di atas bukit mustahil tersembunyi. Maksudnya kota itu adalah kota Yerusalem yang ada di atas bukit. Rumah-rumah penduduk Yerusalem ya yang memiliki pelita kelap-kelip pada malam hari akan membuat seorang pengembara, seorang musafir atau orang yang terjebak
ya, dalam perjalanan di tengah malam bisa melihat kota Yerusalem. Sebab kalau tidak bahaya, ini semua daerah perbukitan, belum lagi ada jurang-jurang yang mengerikan, yang bisa mencelakakan. Melihat lampu dari rumah-rumah, pelita dari rumah-rumah orang atau penduduk Yerusalem, orang bisa menemukan kota Yerusalem. Nah, mestinya kita bukan hanya mengakui surga itu ada dengan mulut, tetapi dengan seluruh jiwa raga kita mengakui itu. Dan hidup kita benar-benar diubahkan, saudaraku. Diubahkan, saudaraku. Dicengkeram oleh kenyataan adanya kerajaan surga itu. Ya, kalau kita sudah melewati tahun-tahun di mana hidup kita tidak memancarkan kerajaan surga karena kita masih terikat dengan hal-hal duniawi, ayo kita berubah. Ayo kita bertobat, saudaraku. Ya, orang harus sampai pada titik di mana dia tidak takut menghadapi lorong kematian. Sebab dia punya pengharapan. Justru kematian itu menjadi saat yang dinantikan. Bukan berarti lalu kita mau bunuh diri. Bukan berarti lalu kita juga menjadi tidak bersemangat bekerja. Ya, saudaraku, memiliki gairah untuk melihat kota Yerusalem baru. Bergairah untuk ke surga. Ini yang penting, saudaraku. Dengan belajar mengenai surga ini, cara kita memandang hidup harus berubah. Berubah total, saudaraku. Berubah total. Ya, saya senang mendengar beberapa kesaksian orang, baik yang secara langsung maupun yang disampaikan melalui SMS, yang mengatakan, dulu saya takut mati, sekarang saya tidak takut lagi. Memang ada orang juga yang berkata, Pak, terus terang aku takut kalau mati. Saya katakan kalau yang takut mati ini pasti hidupnya tidak bersih. Dan dia masih mengharapkan kebahagiaan dari dunia ini. Nah, kita harus berubah, bukan, saudaraku? Harus berubah. Harus berubah. Jadi dengan belajar mengenai surga ini, kita bebenah diri. Benar-benar kita berjaga-jaga. Yang kedua, kita menyongsong hidup yang penuh pengharapan. Ya, aduh, ini luar biasa, saudaraku. Jangan melihat ekonomimu hari ini, jangan melihat keadaan rumah tanggamu hari ini, atau masalah-masalah lain dalam hidupmu yang membuat engkau tenggelam di situ. Tetapi pancangkan hatimu di kerajaan surga. Sehingga kita bisa berkata, bawa aku ke sana, ajar aku setia, mengerti semua maksud dan jalanmu. Dengan saudara belajar mengenai kerajaan surga, ya, ingat ya saudara, Anda akan berjaga-jaga untuk hidup tidak bercacat, tidak bercela, hidup suci. Ya, saya berkali-kali berkata kepada orang-orang di sekitar saya, yuk tiarap yuk. Udah jangan bicara macam-macam. Ayo kita hidup suci. Yang kedua, dengan bicara mengenai surga, saudaraku, kita memiliki harapan. Harapan hari esok. Ya. Yang berikutnya, dengan berbicara mengenai surga,
memahami hal mengenai surga, kita menjadi kuat menghadapi segala keadaan. Percaya saudaraku, kita akan menjadi kuat dalam menghadapi pencobaan. Lalu yang terakhir, nah ini luar biasa. Dengan berbicara mengenai surga, kita mengumpulkan harta di surga, yaitu kita melayani pekerjaan Tuhan. Kita buktikan, saudara, setelah mengikuti beberapa pertemuan di seri meeting ini, apakah benar-benar saudara terpacu untuk ini? Kalau tidak, ada yang salah. Ya bisa saja karena orang memang tidak punya niat, jadi ya tidak ada perubahan. Tapi kalau mengikuti dengan sungguh-sungguh, serius mengikutinya, memahami, maka pengetahuan kita tentang surga bisa mencengkram jiwa kita. Dan dampaknya hidup suci, perilaku kita jadi baik. Harapan hari esok, ini sukacita hidup di tengah-tengah keadaan yang sulit. Hari ini saya bukan orang yang tidak punya masalah. Saya punya masalah yang jika saya tidak menaruh harapan saya hari esok di kerajaan surga, saya bisa stres. Saya bisa depresi, saudaraku. Kalau orang dekat sekitar saya sering melihat bagaimana saya seperti tertekan. Iya, banyak masalah. Banyak masalah, saudaraku. Tetapi saya menjadi kuat. Dan saya mau menyelesaikan ya, sisa umur hidup saya dengan baik. Sehingga bisa berkata, bawa aku ke sana, ajar aku setia. Begitu, mengerti semua maksud dan jalanmu. Tak ku ingini lagi indahnya dunia ini, karena ku tahu yang kau sediakan sempurna. Ini yang kau sediakan sempurna. Jadi kebenaran mengenai surga itu akan melahirkan ini, kehidupan yang tidak bercela. Harapan hari esok membuat kita tidak terikat dengan dunia ini, menjadi kuat menghadapi segala keadaan, melayani pekerjaan Tuhan tanpa batas. Dan saya berharap saudara benar-benar mengalami hal ini. Seperti kesaksian-kesaksian yang saya peroleh dari Anda bertanya Alkitab menjawab, bagaimana ada orang-orang yang benar-benar diubahkan oleh Tuhan. Ini kemerdekaan, hidup suci, harapan hari esok di belakang langit biru, terus menjadi kuat melayani pekerjaan Tuhan. Iya, saudaraku, inilah yang disebut hidup penuh pengharapan itu. Ya, jadi saudara yang sekarang ini mungkin gagal dalam bisnis, gagal dalam usaha, mungkin juga gagal dalam rumah tangga, tidak memiliki kesehatan, keadaan saudara sulit, tidak masalah. Jangan jadikan masalah, karena Bapak kita berkenan memberikan kerajaannya bagi kita. Makanya apa itu kerajaannya? Apa itu surga? Kita mesti belajar, saudara. Harus didasarkan Alkitab. Bukan saya. Tapi Alkitab. Tidak boleh kita bicara
tanpa dasar Alkitab. Makanya sampai 7 kali pertemuan. Mestinya saya minta 10 kali pertemuan, tapi pengurus berkata 7 kali Pak, waktu yang tersedia. Oh baiklah, baiklah. Harus semua didasarkan pada Alkitab. Hari-hari ini ada orang menunjukkan apa namanya, ini ke saya, Pak, Bapak kok ngomong begini, apa ya? Gitu. Bapak ngomong begini nih, katanya Alkitab tidak bicara mengenai surga, tapi Bapak bisa menjelaskan. Waduh, hebat bener aku, lebih dari Alkitab. Alkitab tidak berbicara mengenai surga, tapi Pak Eras yang akan menjelaskan apa itu surga. Wah, nggak boleh. Saya itu bukan siapa-siapa. Semua yang saya jelaskan harus berdasarkan Alkitab. Nah, saya sudah 1/4 abad lebih menjadi dosen. Ya kan? 1/4 abad lebih loh Pak, saya jadi dosen. Itu kalau mengajar di program S1, ya mahasiswanya kalau tanya juga cerdas-cerdas. Apalagi kalau sudah pasca sarjana S2, S3, di antaranya ada dosen, ketua sinode, ketua perguruan tinggi juga. Wah, kalau kita bicara tidak ada dasar Alkitab, bisa dipotong di tengah percakapan, saudara. Ada ada dokter, ada pengacara, ada hakim, pokoknya pejabat-pejabat yang cerdas. Bisa potong ucapan saya lalu berkata, maaf Pak, tadi Bapak bicara apa? Dasarnya apa? Begitu. Mana bisa kita bicara mengenai surga tanpa dasarnya Alkitab. Memang saya bicara, Alkitab tidak menjelaskan karena tidak perlu dijelaskan karena sudah sangat jelas. Loh, yang sangat jelas itu gimana? Saya jelaskan nanti. Kenapa Alkitab tidak menjelaskan karena sudah sangat jelas? Kok begitu? Saya jelaskan nanti. Itu bukan Alkitab tidak menjelaskan, nanti saya jelaskan. Tidak begitu. Jadi kalau perkataan itu dipelintir itu sebenarnya fitnah. Itu fitnah. Itu fitnah. Itu sudah merusak nama baik, ya, sudah membunuh karakter, dan ini delik pidananya ada begini-begini. Saudara, jangan mudah ya sembarangan bicara begitu, nggak boleh ya. Kita harus santun ya. Nah makanya sekarang kita mulai membicarakan hal ini ya selama 7 pertemuan. Bila mungkin setiap kali pertemuan 2 kali. Maksud saya setiap kali pertemuan bila mungkin 2 sesi. Tidak satu sesi 1,5 jam, tapi 2 sesi 2 jam. 55 menit, break 5 menit atau 50 menit begitu. Mungkin lebih baik dari jam 6 sampai jam 8 ya saudara. Oke. Jadi saudara mengerti bahwa apa yang saya jelaskan semua harus memiliki landasan Alkitab. Ini landasannya di mana Pak? Kalau kita belajar firman Tuhan, pengharapan itu menguduskan. Ayatnya ada. Tapi kalau kita bicara dan selalu melihat ayat, waktu kita habis ya saudaraku. Ya. Sekarang kita melihat Matius 19 ayat 28. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Haleluya. Tuhan Yesus berkata dengan sangat jelas
bahwa alam semesta ini akan tiba kepada suatu masa yang disebut penciptaan kembali. Penciptaannya begini, Palin, Genesia. Palin Genesia. Ini kata ini, saudaraku, artinya rebirth. Rebirth. Atau regenerasi. Regeneration. Rebirth. New birth. Ini berkaitan dengan Messianic restoration. Restorasi Mesias. Kata palingenesia juga bisa berarti diperbarui atau renewal. Ada saat di mana orang akan mengalami ini, palingenesia. Penciptaan kembali atau dicipta ulang. Dicipta ulang. Palingenesia. Palingenesia. Tadi saya sudah tulis. Begini. Saudaraku sekalian, kata ini penting sekali. Penting sekali kata ini, saudaraku. Sejajar dengan kata penciptaan kembali ini, dalam Kisah Rasul pasal 3 ayat 21, ditemukan pernyataan Petrus. Kristus harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dulu. Ya. Kronon apokatastasios panton. Ya. Kronon apokatastasios panton. Ya. The time of restitution. The time of restitution. Waktu pemulihan segala sesuatu. Restitusi. The time of restitution of all things. Waktu pemulihan segala sesuatu. Seperti yang dikatakan nabi-nabinya yang kudus di zaman dulu. Dari pernyataan Petrus tersebut mengingatkan kita apa yang ditulis dalam kitab Perjanjian Lama berkali-kali akan kenyataan adanya pengharapan dunia yang akan datang, sebuah dunia yang lebih baik. Dan nanti kita akan belajar beberapa kutipan di Perjanjian Lama mengenai pengharapan mereka, mengenai pengharapan mereka tentang dunia yang akan datang. Kalau kita nanti menyinggung Abraham, Abraham pun keluar dari Ur Kasdim di bawah ayahnya sampai Haran terus. Tidak pernah kembali. Karena mau menemukan negeri itu. Dan ternyata di Ibrani pasal 11 negeri itu Kanaan surgawi. Kanaan duniawi untuk keturunannya. Secara darah daging yaitu bangsa Israel. Ya. Sedangkan untuk Abraham, Ishak dan Yakub dan keturunannya dalam iman yaitu orang percaya, Kanaan surgawi. Ini terkait dengan yang dikatakan Tuhan Yesus di Matius pasal 14 ayat 1 sampai 3. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu.
Perhatikan. Sebab aku pergi ke situ menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, tidak di tempat lain, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ini tidak perlu ditafsirkan. Ini tidak perlu ditafsirkan. Kalimat itu jelas. Tidak perlu ditafsirkan. Jadi saudara, tidak perlu ditafsirkan akan menimbulkan pengajaran yang tidak alkitabiah. Jadi orang percaya di sini Tuhan Yesus naik ke surga, dengan malaikat-malaikatnya. Kalau sudah menyediakan tempat, dia akan turun. Dan langsung membawa. Di mana aku ada, kamu ada. Itu tidak perlu dijelaskan. Tidak perlu ditafsirkan. Jelas. Saudara mau bagaimana? Jelas ini. Apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Tidak dibawa ke tempat lain. Yang ini tidak bisa dibantah. Ini tidak bisa dibantah. Lalu Matius 24 ayat 30. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit. Dan semua bangsa di bumi akan meratap. Dan akan melihat anak manusia datang di atas awan-awan di langit. Dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Jadi ketika dia melihat ya, anak manusia datang. Dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya pasti bersama dengan malaikat-malaikat ya. Saudaraku, ia tidak sendiri. Seperti kalau kita membaca di dalam banyak ayat Alkitab, bagaimana dia akan datang kembali dengan orang-orang salehnya, dengan orang-orang salehnya. Seperti yang dikatakan di Yudas 1 ayat 14, Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya. Dia datang sudah dengan beribu-ribu orang kudusnya. Dan orang kudus yang ada di bumi yang masih hidup diubah dalam sekejap. Nanti kita belum sampai ke sini ya saudara, tapi tentu saya harus menyinggungnya walaupun nanti kita akan bahas secara khusus. Ayat seperti ini persis kalimatnya, walaupun beda beberapa, maknanya persis, ya. Intinya sama. Kalimat tepatnya memang tidak, tapi intinya sama. Itu di Markus 13 ayat 26, Lukas 21 ayat 27, Yohanes 1 ayat 51, Kisah Rasul 1 ayat 11, Wahyu 1 ayat 7, juga di dalam Yudas pasal 1. Jadi dia datang dengan beribu-ribu malaikat. Dan orang baru lihat. Apalagi kalau sudah membaca Wahyu pasal 1 ayat 7. Melihat dia yang tertikam. Meratap takut bagi mereka yang tidak bertobat. Itu berarti baru muncul. Ya. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit dan semua bangsa di bumi akan meratap. Dan mereka akan melihat anak manusia Yesus datang di atas awan-awan. Pasti bersama dengan para malaikatnya di langit. Dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Ini pasti baru datang, baru dilihat. Kalau di Yohanes tadi jelas. Aku pergi menyediakan tempat bagimu, setelah aku sediakan tempat, aku turun membawa kamu.
tidak di tempat lain. Di dalam surat Tesalonika, 1 Tesalonika pasal 4 ayat 16 dan 17 begini. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga. Berarti sebelumnya belum turun ya. Dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup masih tinggal akan diangkat saat itu. Bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Jadi tidak turun lagi, turun naik seperti bendera. Enggak. Saya ulangi. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru, dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga. Jadi belum turun sebelumnya. Dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Dan yang mati bangkit. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka. Kalau dalam surat Korintus dikatakan diubah dalam sekejap. Menyongsong Tuhan di angkasa. Jadi kita tidak menyongsong Tuhan di bumi. Kita diangkat dalam bahasa Yunaninya harpazo. To catch up. Diangkat. Atau rapture yang sering kita tahu. Kita diangkat. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Ini jelas tidak perlu ditafsirkan. Ini kan ayatnya begitu. Saya sih mengajak saudara membaca dengan cerdas, tulus, tanpa premis atau asumsi apa-apa dulu, supaya kita jangan menyimpang. Aku pergi menyediakan tempat bagimu, setelah aku menyediakan tempat bagimu, aku datang menjemput kamu, supaya di mana aku dan membawa kamu ke tempatku, bukan ke tempatmu. Ini kalimat jelas sekali. Aku pergi ke situ, sono itu, menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke tempat itu, menyediakan tempat bagimu, aku datang kembali membawa kamu ke tempatku. Sono bukan di tempatmu. Supaya di tempat di mana aku berada, di surga itu kamu berada. Lalu di Matius 24 ayat 30 tadi, pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit dan semua bangsa di bumi akan meratap. Dan mereka akan melihat anak manusia itu datang dari awan-awan. Jadi belum pernah datang sebelumnya. Dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan dikatakan dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 16-17. Dan kita menyongsong Tuhan di angkasa. Bukan di bumi, kita yang diangkat. Sebab pada waktu Anda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun. Berarti sebelumnya dia belum turun. Dan mereka yang mati dalam Kristus akan bangkit. Jadi sebelumnya belum ada kebangkitan. Bangkit lalu dibawa. Dan kita selama-lamanya di surga. Sudah gak turun-turun lagi. Itu kan begitu Alkitab. Selama-lamanya di sana. Lukas 17 ayat 24 sampai 30. Kenapa sih Pak Bapak mesti bicara ini? Nanti kalau saya bicara mengenai surga akan jelas jika ada platform, ada landasannya. Semua harus ada landasannya yang jelas. Ya, jangan tidak ada landasan. Jelas kok ini Alkitab. Bukan saya mau menjelaskan apa yang Alkitab tidak jelaskan. Apalagi jangan sampai mengesankan Alkitab tidak berbicara, aku yang berbicara. Lah aku ini kok lebih hebat dari Alkitab. Nah itu kurang ajar ya. Kalau ada orang bisa menjelaskan apa yang Alkitab tidak jelaskan. Ya. Dan orang begitu itu bodoh banget saudara, bodoh banget. Dari segala sudut, dari segala
sudut ya bodoh gitu. Kita tidak boleh begitu. Semua yang kita jelaskan dasarnya harus ada. Lukas 17 ayat 24 sampai 30. Dengar ini firman ini. Sebab sama seperti kilat memancar dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Demikian pula lah kelak halnya anak manusia pada hari kedatangannya. Jadi cepat, seperti kilat. Tidak ada persiapannya. Tuhan mau datang besok atau nanti sore atau besok pagi. Ayo kita siap-siap. Nah, seperti kilat. Seperti kilat. Tetapi ia harus menanggung banyak penderitaan dahulu dan ditolak oleh angkatan ini. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh. Pada zaman Nuh, apa yang terjadi? Demikian pula halnya kelak pada hari anak manusia. Orang makan minum, mereka kawin dikawinkan. Sampai pada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka. Enggak ngeh. Tidak dibuat ngeh. Kalau bisa dihitung ini 7 tahun Tuhan akan datang lagi. Wah sudah bisa jelas dihitung itu. Ini tidak bisa dihitung. Orang lagi makan, minum, kawin, dikawinkan. Jebret Tuhan datang. Selesai. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual. Mereka menanam dan membangun. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikianlah hanya kelak pada hari di mana anak manusia menyatakan dirinya. Enggak ngeh. Ini kalau kita membaca 2 Petrus pasal 3 sama. Dari ayat 1, orang mengolok-olok Allah dengan perbuatannya. Mana tuh hari kedatangannya? Jebret datang kedatangannya. Binasa mereka. Jadi pemulihan segala sesuatu itu terjadi sekali. Ketika Yesus datang. Setelah aku menyiapkan tempat bagimu, aku datang membawa kamu. Ke tempatku, bukan ke tempatmu. Bukan aku datang ke tempatmu, tapi aku datang untuk membawa kamu ke tempatku. Ini berarti bahwa ketika Yesus bertahta di tahta kemuliaannya, pada saat itulah nubuatan tentang pemulihan segala sesuatu digenapi, saudara. Kejadian ini menunjuk apa yang ditulis oleh Daniel pasal 7 ayat 13-14. Ini dinubuatkan oleh Daniel. Adanya penyerahan kekuasaan dari Bapa kepada anak manusia. Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau saudara membaca Alkitab, ya, saudara bisa menemukan nubuatan tersebut. Saudara akan bisa menemukan nubuatan tersebut, saudara-saudara, yang tentu pasti digenapi, saudara, ya. Di Daniel pasal yang ke-7 ayat 13. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit, seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia ya seperti anak manusia itu dibawa ke hadapannya. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan, kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, tidak akan lenyap. Dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Siapa itu, saudara? Ya Yesus. Yesus tidak memiliki kekuasaan dari dirinya sendiri. Bapa yang memberikan kekuasaan itu.
Kalau di dalam Injil Yohanes kita menemukan kalimat kemuliaan yang kau berikan kepadaku sebelum dunia dijadikan. Nanti kemuliaan itu akan diserahkan oleh Bapa kepada Yesus yang akan menjadi raja di atas segala raja. Pada waktu itulah apa yang dinubuatkan Alkitab digenapi, yaitu setiap lutut bertelut dan lidah mengaku, semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Filipi 2, 9-11. Hari ini banyak orang tidak tunduk, ya, tidak mau mengaku Yesus adalah Tuhan. Tapi suatu hari setiap lutut bertelut dan lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Inilah akhir dari sejarah dunia atau sejarah bumi ini. Pemerintahan manusia akan diakhiri dan diganti oleh pemerintahan Allah di langit baru, bumi baru, di tempat di mana Yesus, Tuhan kita, mempersiapkan tempat tersebut untuk kita. Peristiwa ini peristiwa yang dikemukakan oleh Daniel dalam penglihatannya itu sinkron dengan mimpi yang diperoleh Nebukadnezar pada abad 6 sebelum Masehi. Maksud saya, kita melihat bagaimana pada sekitar tahun 600 sebelum Masehi, ya, sekitar itu. Nebukadnezar melihat patung, kepalanya terbuat dari emas, lengan dan dadanya dari perak, perut dan pinggangnya dari tembaga, pahanya dari besi, kaki dan jari-jarinya sebagian dari besi dan sebagian dari tanah. Lihat. Apa yang sebenarnya dilihat oleh Nebukadnezar ini, saudara? Sejarah dunia. Kepala itu menunjuk Babel. Ya, saudara. Sejarah. Ini menggetarkan, saudara. Sebenarnya ini menggetarkan. Kepalanya dari emas. Ini menunjuk Babel. Sekitar tahun 606 sebelum Masehi. Sebelum Masehi. Sedangkan dada dan lengan dari perak. Dada dan lengan dari perak. Ini menunjuk penguasa, ya saudaraku, dari kerajaan Media Persia. Ini sejarah. Dan Alkitab cerdas sekali menunjukkan perut dan pinggang dari tembaga melambangkan kerajaan Yunani. Ya, tembaga. Tembaga tahun 300 sebelum Masehi. Sekitar tahun 331 sebelum Masehi. Lalu setelah itu Romawi Barat, Romawi Timur ini, paha ini saudaraku, tahun 64 sebelum Masehi. Ya saudara, ini paha dari besi melambangkan kerajaan Romawi. Lalu yang sekarang ini mengerikan. Jari-jari ini, kaki dan jari-jari, sebagian dari emas, sebagian dari besi. Ini zaman sekarang, now. Ada kerajaan yang kuat, ada kerajaan yang lemah. Ada negara yang kuat, ada negara yang lemah. Kalau ini Babel, ini Media Persia, ini Yunani, Alexander the Great, ini Roma. Yang terus nanti sampai sekitar abad 5. Menjelang abad 6. Yesus dan hidup pada tahun 1 Masehi. Lalu dari penglihatan Raja Nebukadnezar ada batu yang bergulir
bukan oleh tangan manusia. Dari batu bergulir menimpa patung ini. Hancurlah patung ini. Lalu batu ini jadi memenuhi the whole earth. Ini nanti akan berakhir. Kapan? Sudah sekarang. Hampir waktunya. Sudah sekarang ini. Hampir waktunya, saudaraku. Sebuah batu bergulir bukan oleh tangan manusia. Menghancurkan patung tersebut. Batu tersebut kemudian membesar memenuhi bumi. Nah ini batu ini siapa? Kerajaan Tuhan Yesus. Yang tadi saya katakan ia datang membawa kita ke tempatnya. Kata bumi, ya, eretz. Dalam bahasa Aramnya arai. Ini bisa diartikan keseluruhan. Pasan ten gen dalam bahasa Yunani, the whole earth. Saudara, semua kerajaan dunia akan dihancurkan, kemudian kerajaan Tuhan akan datang secara fisik. Tentu saja saudara, apa yang dilihat oleh Nebukadnezar itu garis besarnya saja. Detailnya tidak. Detailnya kita tahu di perjanjian baru. Jadi jangan kita melihat apa yang dimimpikan Nebukadnezar lalu kita buat kesimpulan sembarangan. Kita harus ke perjanjian baru dan melihat detailnya bagaimana pelaksanaan dari kerajaan itu dihadirkan. Satu hal yang pasti bahwa Tuhan berbicara melalui sejarah. Yaitu peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam hidup manusia yang mempengaruhi manusia secara universal atau banyak orang dalam kelompok besar. Pergerakan sejarah merupakan suara Tuhan yang harus diperhitungkan dengan sungguh-sungguh. Sebagai buktinya saudara, bahwa Tuhan berbicara melalui sejarah dalam Matius pasal 24 ayat 6 sampai 8. Peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi dunia, misalnya perang dunia pertama, perang dunia kedua. Ya, jelas sebab pada waktu itu bangsa Israel mengalami aniaya yang hebat. Ya. Pada waktu perang dunia kedua tahun 1939 sampai tahun 1945, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 7 tahun. 7 tahun. 6 juta orang Israel mati di kamp-kamp konsentrasi oleh Hitler dan aliansinya. Tetapi beberapa tahun kemudian, 45, 46, 47, ya, 45, 46, 47, 48. Ya. Negara Israel berdiri 14 Mei 1948. Tidak ada sesuatu yang terjadi dalam hidup ini secara kebetulan. Karena Allah merancang itu untuk memberikan tanda-tanda supaya orang percaya melihat tanda-tanda itu dan berhati-hati, waspada. Saya menunjukkan ini. Ini tidak bisa dibantah. Dari Babel tahun 606 sebelum Masehi, Perak, Media Persia tahun 539 sebelum Masehi, lalu Alexander the Great Yunani tahun 331, lalu Romawi Barat, Romawi Timur tahun 64 sebelum Masehi mulai Roma maksud saya. Sekarang kita di zaman kaki. Ada negara yang kuat, ada negara yang lemah. Tunggu sebentar lagi. Saya tidak meramalkan tahun berapa, saudaraku. Dulu saya pikir akan lebih cepat sebelum tahun 2020. Tapi rupanya
Masih ada sekarang. Dengan COVID-19 ini juga Tuhan sebenarnya bicara loh. Ini kan peringatan seperti ketukan pintu. Aku datang, aku datang. Harus disadari bahwa kita sekarang ada di zaman kaki. Ini adalah zaman yang benar-benar akhir. Akhir sebuah akhir zaman. Sebab sejak peristiwa Pentakosta itu sudah akhir zaman. Jadi sejak hari Pentakosta itu, saudaraku, argunya sudah jalan tik 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 tik. Sekarang kita ada di akhir sebuah akhir zaman. Pasti tidak lama lagi Tuhan akan mengakhiri sejarah dunia. Atau dunia akan semakin tidak bisa menjadi hunian yang nyaman. Maka kita ayo bersiap-siap. Jangan hanya mau mengisi pikiran kita mengenai surga, tetapi kita memiliki respon dan reaksi yang benar terhadap pemahaman mengenai surga itu. Kerajaan surga akan datang secara fisik. Dikatakan dalam kitab suci bahwa kerajaan itu adalah kerajaan yang akan berdiri tegak selama-lamanya. It will stand forever. It will stand forever. Tentu saja ini bukanlah kerajaan manusia, tapi kerajaan Allah. Penciptaan kembali menunjuk kepada sesuatu yang diperbaharui. Dalam penciptaan kembali, sesuatu yang dibaharui itu, saudaraku, dalam penciptaan itu, saudara, bisa universe atau hanya bisa solar system keluarga matahari kita, atau mungkin seluruh galaksi Milky Way. Kita tinggal di galaksi Milky Way, galaksi yang juga disebut Bima Sakti. Di galaksi Milky Way ini ada ahli yang mengatakan sekitar 100 sampai 400 miliar bintang. Bintang itu matahari. Disebut matahari, disebut bintang itu matahari yang bisa menyala. Tetapi ada ahli yang mengatakan 200 miliar matahari. Jadi satu Milky Way, ya, satu Milky Way itu atau galaksi itu, galaksi Milky Way atau Bima Sakti, ya, saudara, memiliki sekitar 100 miliar sampai 400 miliar matahari. Ada ahli yang mengatakan 200 miliar. Saya bukan seorang astronom, tetapi saya hanya membaca. Jadi galaksi kita ini memiliki sekitar 200 miliar matahari. Satu matahari punya beberapa planet. Kalau kita, matahari kita ini selain bumi, ada Jupiter, ada Saturnus, ada Uranus, ada Neptunus, ada Venus, ada Mars, ada Merkurius. Dulu Pluto dianggap planet, ternyata hanya berisi gas helium. Jumlah galaksi yang sudah dapat dihitung, kalau dulu saya membaca 4 atau saya tahu 400 miliar. Sekarang penemuan terbaru, galaksi yang diperkirakan ada di jagat raya ini yang bisa dihitung manusia 2 triliun. 2 triliun galaksi. Galaksi kita namanya galaksi Milky Way. Tetangga namanya galaksi Andromeda. Bayangkan berapa banyak saudaraku sekalian, ya, jumlah planet, triliun.
Saya sempat membaca, tapi tidak perlu saya kemukakan semua. Tentu kita tanya ahlinya. Maksud saya, yang dipulihkan Tuhan ini, yang dikatakan oleh Tuhan Yesus palingenesia, kronon apokatastasios panton, atau pemulihan segala sesuatu ini apa? Apakah hanya matahari kita dengan planet-planet? Ini pun juga sudah udah nggak kejangkau, saudara. Kita belum bisa menjangkau Mars. Tadi saya sebut bahwa setiap matahari itu memiliki planet. Bumi salah satu. Bumi, setiap planet punya bulan. Ada bulan yang mengelilingi. Saturnus mungkin juga punya bulan, bumi punya bulan. Ada yang bulannya 2, kita hanya punya 1 bulan. Mencapai bulan saja sudah luar biasa. Sekarang planet yang terdekat bisa dijangkau Mars. Mars juga belum terjangkau secara utuh. Apalagi Jupiter, Saturnus, Uranus. Hanya cuman lihat dari jauh. Belum. Apakah yang dipulihkan segala sesuatu ini hanya bumi ini? Atau seluruh keluarga matahari kita? Ingat ya, matahari tetangga itu kita nggak bisa lihat. Tapi sering kita kalau malam hari melihat seperti gugusan itu. Ada seperti hamparan kembang api itu. Milky Way, saudara. Dengan miliar matahari. Keluarga matahari saja kita belum bisa jangkau, yang terdekat Mars saja. Yang dianggap terdekat bisa dideketin. Tidak bisa, belum nyampe. Belum bisa diselidiki dengan utuh. Apalagi Jupiter, Saturnus, Uranus belum. Jauh. Apakah yang dipulihkan itu hanya bumi ini atau seluruh keluarga matahari kita atau seluruh galaksi Milky Way? Kita tidak tahu. Lalu bagaimana Pak? Surga di mana? Nanti saya jelaskan. Ya, tapi karena Alkitab tidak bicara jelas, kadang-kadang sama mengatakan kemungkinan begini, kemungkinan begini, kemungkinan begini. Jangan kita karang-karang, kalau kita tidak tahu ya kita hanya berkata kemungkinan. Itu yang kita pahami. Orang juga boleh punya perspektif, tapi perspektif saya begitu. Nanti ikuti terus ya saudara. Tuhan akan memberikan langit baru dan bumi yang baru. Pasti bukan langit kita sekarang ini. Aduh saudara, bagaimana saya menjelaskan kepada saudara? Kalau misalnya digambar ya saudara. Kita ada yang namanya di galaksi Milky Way di sini. Sini ada 400 miliar matahari. Baru 1 matahari saja punya 8 planet. Bumi salah satu di situ. Yang paling yang dianggap bisa dijangkau Mars pun belum terjangkau. Apalagi planet yang lain. Di sini ada galaksi lagi. Ini ada galaksi lagi. Ini ada galaksi lagi. 2 triliun galaksi. 2 triliun. Nanti kita belajar surga, langit pertama, langit kedua, langit ketiga, itu nanti ya. Nah, apakah yang dipulihkan segala sesuatu itu seluruh galaksi ini? Atau 1 bintang atau matahari kita yang disebut solar system ini? Kita tidak tahu. Penciptaan kembali menunjuk kepada suatu pembaharuan yang melibatkan alam semesta, di mana setelah bumi kita ini atau apakah bumi ini atau kemungkinan juga keluarga matahari, tadi sudah saya katakan, atau seluruh galaksi.
2 Petrus pasal 3 ayat 9 sampai 11. 2 Petrus 3 ayat 9 sampai 11. Ternyata bumi kita nanti akan dihancurkan. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia mengendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Jadi Tuhan tidak menentukan orang binasa ya, karena Allah mengendaki semua bertobat. Kalau dia tidak bertobat tentu bukan salahnya Tuhan. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Petrus mengatakan kamu itu ya jemaat itu, bukan jemaat nanti, jemaat waktu itu. Jadi Petrus sudah memberikan isyarat bahwa Tuhan akan datang lalu menghancurkan dunia ini. Tidak melestarikannya sekian lama dulu, baru nanti dihancurkan. Tidak ada kesan itu. Jelas tidak. Kalau membaca dari ayat 1 lebih jelas lagi. Adanya pengejek-pengejek dan berkata, dulu katanya mau datang, sekarang tidak. Nanti dulu. Tuhan itu tidak ingin satu orang pun binasa. Ya. Jadi saudara, dunia ini memang akan dihancurkan. Unsur-unsur di udara akan hancur dalam nyala api. Langit baru dan bumi baru pasti bukan di bumi ini. Karena begitu luasnya jagat raya ini. Dan jelas dikatakan langit baru bukan langit kita sekarang. Bumi baru tentu bukan bumi kita hari ini, saudara. Tapi tentu di dalam semesta kita. Semesta kita. Semesta kita. Karena Allah itu mono, semestanya juga pasti satu. Karena Allahnya itu hanya satu. Kalau tadi bumi di sini, Anda pasti nggak lihat ya. Ya, pasti. Ini galaksi Milky Way yang punya 200 miliar matahari. Ini ada lagi galaksi-galaksi yang jumlahnya 2 triliun. Apa sulitnya Tuhan mengangkat kita ada di galaksi sini? Di sini ada matahari, ada bumi yang indah, yang dulu telah dipersiapkan oleh Logos. Makanya ketika Yesus naik ke surga, dia tidak menghilang. Dia nampak naik sampai awan menutupnya. Ini baru namanya langit baru, bumi baru. Pak, kalau ini bumi kita jadi apa? Lautan api? Tidak. Bumi kita sebenarnya bukan jadi lautan api, tetapi jadi danau api. Limnetopuros. Kalau laut itu talasa. Yang benar itu danau. Jadi langit baru, bumi baru pasti ada di dalam alam semesta ini. Bukan alam semesta lain. Sebab alam semesta ini adalah fasilitas dari kreasi Allah yang tidak terbatas dan diciptakan Allah dengan penilaian, dengan standar sungguh amat baik. Karena Allah itu esa, maka alam semesta ini pun juga satu esa, bukan dua. Jadi saudaraku, ketika dikatakan sungguh amat baik, bumi ini, satu ini, kaitannya dengan planet lain, dengan matahari lain,
matahari, hubungan dengan matahari yang lain yang 200 miliar tadi, dengan galaksi sebelah, galaksi-galaksi yang 2 triliun, pasti ketika dikatakan sungguh amat baik, itu tatanannya sudah seluruh jagat raya. Pasti. Dan Tuhan Yesus ketika naik, tidak tahu kemana naiknya. Pasti fisik. Seperti Elia dijemput kuda berapi. Fisik. Nah, nanti kita akan pelajari ini lebih asik lagi, saudaraku. Dengan penjelasan Petrus dalam suratnya ini, menunjukkan bahwa surga tidak berada di bumi ini. Dulunya surga ini mestinya jadi, bumi ini dulunya mestinya jadi surga. Tapi terkutuk. Makanya di Yohanes 18 ayat 36, Yesus berkata, kerajaanku bukan berasal dari bumi ini. Kalau sudah berkata begini, tidak mungkin dia membangun kerajaannya secara fisik di bumi. Lebih tegas lagi, Yesus mengatakan bahwa ia pergi menyediakan tempat bagi kita. Kalau ia sudah menyediakan tempat bagi kita, ia akan datang kembali membawa kita ke sana. Membawa kamu ke tempatku, bukan aku ke tempatmu. Supaya di mana aku berada, kamu ada. Pernyataan ini juga mengisyaratkan bahwa kerajaan Tuhan Yesus itu di langit baru, bumi baru. Tadi dikatakan langit dan bumi yang ada sekarang ini akan lenyap. Kata lenyap bukan berarti hilang, saudaraku. Ya, kalau orang kehilangan kunci lalu berkata, tadi kuncinya di sini kok lenyap ya? Bukan berarti lenyap. Tidak ada sesuatu yang lenyap sebenarnya. Kita taruh air di luar tiba-tiba kering, kok lenyap? Enggak, dia menguap. Segala sesuatu itu abadi sebenarnya. Cuman berubah bentuk. Nanti bumi ini berubah bentuk jadi lautan api yang namanya Gehenna, neraka. Langit dan bumi yang ada sekarang ini akan lenyap. Kata lenyap di sini dalam teks aslinya pareleusantai. Pareleusantai. Ya, dari akar kata parerkomai yang memiliki beberapa pengertian, juga of, depart, aside, atau behind, atau pass away. Bisa berarti pergi berangkat, ke samping, tersisih, dilupakan, di belakang, atau berlalu. Jadi kata lenyap tidak boleh diartikan hilang. Dan lenyap tidak berarti tidak ada lagi, tapi tidak nampak. Maka lebih tepat diterjemahkan danau api itu benar. Seperti kumpulan api nanti di sini, bumi ini. Bisa berarti ditinggalkan, disisihkan, dilupakan, atau berlalu. Alam semesta sekarang ini akan tetap ada. Alam semesta jagat raya akan tetap ada. Tapi bumi kita ini kemungkinan atau seluruh keluarga matahari dengan planet-planet tadi akan menjadi lautan api. Bisa. Bukan hanya bumi, tapi seluruh keluarga matahari ini. Nah, kalau matahari meledak, apa enggak habis semua, saudaraku? Di dalam keluarga matahari ini. Matahari yang terbit di ufuk timur dan tenggelam di barat. Jadi langit dan bumi kita di tata surya ini akan menjadi lautan api. Langit bumi kita ini, the lake of fire. Bumi menjadi lautan api seperti dikemukakan Petrus tadi. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat. Lenyap bukan berarti hilang, bisa berubah bentuk. Dari itu mengerikan, gedung-gedung yang indah, gedung-gedung pencakar langit. Keindahan bumi ini akan lenyap. Bukan hilang, tapi berubah.
Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janji Allah, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Nah, oleh karena itu, jika realitas mengenai pemulihan segala sesuatu dikatakan oleh Yesus sendiri, maka kebenaran ini bukan konsep kosong. Kalau kita percaya Tuhan Yesus, kita percaya apa yang Dia katakan. Dan kita pegang sebagai harapan kita. Kalau tidak berarti kita tidak percaya. Hari-hari ini saya mengatakan kalau kita percaya Allah itu hidup, kita tidak memelukai Dia, kita harus hidup dalam kekudusan dan kesucian. Kalau kita percaya Dia menyediakan surga, ada surga, mestinya kita tinggalkan dunia dengan segala kesenangannya. Sebagai orang percaya yang memiliki pengharapan, kita sedang menyongsong momentum tersebut. Momentum di mana Tuhan datang kembali. Ini yang dikatakan oleh Petrus dalam 1 Petrus 1 ayat 3 dan 4 yang dikatakan hidup penuh pengharapan. Inilah yang dikatakan dalam Roma pasal 8 ayat 17 sampai 19. Semua makhluk juga menantikan anak-anak Allah dinyatakan yang akan dimuliakan bersama-sama dengan Yesus. Hidup penuh pengharapan di sini adalah pengharapan yang akan diperoleh setiap orang percaya di balik kubur, after the grave, after life, bukan before the grave. Inilah pengharapan kita untuk menerima suatu bagian yang tak dapat binasa, yang tak dapat cemar, yang tak dapat layu, yang tersimpan bagi kita di surga. Oleh sebab itu pengertian hari depan penuh harapan tidak boleh ditujukan untuk kehidupan sebelum kubur, tapi sesudah kubur. Allah baik, sungguh baik, Dia pelihara aku. Oh iya pasti, tapi fokusnya kalau sebelum kubur, ya seperti bangsa Israel yang fokusnya masih pemenuhan kebutuhan jasmani. Sayang sekali banyak orang Kristen dewasa ini lebih banyak berbicara mengenai hari depan yang penuh harapan sekitar kehidupan di bumi ini. Padahal fokus orang percaya itu kerajaan surga. Maka dikatakan oleh firman Tuhan, letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Tuhan Yesus Kristus. Yang dikehendaki oleh Tuhan itu, saudara, kita meletakkan seluruh pengharapan kita itu, saudaraku, ya. Di sini kita menantikan ini, kapan Tuhan datang menjemput aku. Kita ucapkan selamat malam dulu kepada dunia. Jadi kalau kita belajar mengenai surga itu intinya supaya kita bisa memikirkan kehidupan yang akan datang. Bukan hanya mengisi pikiran surga itu begono begini. Kalau hanya pengetahuan tentang surga, saudara tidak usah ikut seminar semacam ini atau pendalaman Alkitab seperti ini. Nanti langsung baca bukunya selesai. Dan Anda tidak berubah.